Insya Allah Ilmunya bermanfaat karo banget. orang kejawen itu lek eling, aduh kan mau kejawen eling karo sedulure, eling kalau leluhure, nanti kalau ada kejadian apapun sudah diingatkan. Dikasih kode intinya gitu Kasih ya. kode. Gimana sih Nyai Oke. cara memudarkan ya, istilahnya menghilangkan juga memudarkan, memusnahkan, melebur Mm-mm. ilmu lintrik ketika gini contohnya teman saya kena lintrik si dari pasangannya, terus caranya memutuskan itu bagaimana Nyai? Cara memutuskan lintrik. Oke. Biasanya kalau di Islam itu di ruqyah. Di ruqyah. Biasa. Cuma kalau orang kerjaan biasanya kalau aku saya mandikan, saya lukat. Dijamas kayak keris gitu ya. Apapun biasanya saya lukat, apapun itu entah kena lintrik untuk ngelepas itu atau pelet yang lain-lain itu biasanya saya lukat. Di air yang lek wong Jawa grojok. Kayak Di air yang terjun. mengalir ya. Oke. Kayak di sini di Jolotundo, kalau di Bali di Tapak Siring. Itu biasanya gitu. Kalau saya gitu. Itu metodenya gimana Nyai? Metodenya Untuk melukat itu sendiri, apa harus ada syarat-syarat tertentu? nggak, biasanya dicari hari yang pas nanti. Hitung. Dari weton atau memang Orang Jawa kan punya pasaran ya. Pasaran dino. Pasaran dino dicari hari yang pas, biasanya gitu. malam Selasa gitu, terus malam Jumat gitu. Tergantung tingkat itunya, tingkat maaf ya nun saya nggih. Si pelintrik. Soalnya banyak teknik. Saya kan bilang kalau lintrik itu kan yang wong puter giling ki sing dijupuk begini. Batine lah. Carane ngudari wi kan piye? Iya. Ya gitu. Ada berbagai macam cara. Tapi kalau orang yang udah kena lintrik, udah kena pelet guna-guna itu tetap bisa ya, Nyai, istri diudari gitu sakit? Bisa, sakit. Tapi Nyai udah banyak berhasil seperti itu, kayak orang-orang konsultasi ke Nyai? Banyak sih, banyak juga yang kayak gitu. Biasanya cuma tak suruh mandi, tak suruh apa, tak ajak kemana gitu. Pokok aku mediaku air yang Itu saja. yang mengalir. Soalnya kenapa itu dari alam kan? Dari alam. Ke Jolotundo itu ya Nyai ya biasanya. Salah satunya ke Jolotundo, aku kalau melukat di sana. Di Jolotundo melukat di sana. Malam hari? Itu dilakukan malam hari atau siang hari? Kadang malam. Kadang Aku malam. suka lebih malam. Soalnya lebih hening kan, lebih tenang. Banyak itu tingkat-tingkatan kalau orang kena lintrik itu. Enek sing ditaleni, enek sing diapa kan banyak itu. Yang paling berat menurut jenengan? Yang paling berat itu kalau menurut saya itu ada dikunci sukmani, jadi tergiling terus dikunci sukmani. Sukmanya dikunci. Itu berarti nurut banget gitu ya Nyai? Itu dan itu bisa bertahap berapa tahun dari. Tapi nggak langsung dengan hitungan bulanan nggak bisa ya Nyai? Bisa. Harus kurang lebihnya berapa tahun? Soalnya kalau orang kena pelet atau itu nggak langsung bisa sembuh total. Oh nggih. Aura-aura negatifnya itu tetap di dalam tubuh. Makanya air itu kan kehidupan ya. Nggih. Air itu kehidupan, obat juga. Makanya aku lebih kalau orang kena gitu itu aku lebih mengutamakan ke air mediaku. Yang paling itu aku yaitu tak lukat ke Jolotundo atau ke air yang mantur sing grojok. Gitu biasanya. Tapi harus ke Jolotundo atau daerah sini juga ada Nyai? Ada pokok air yang mengalir yang sing grojok banyu niki sing grojok. Itu biasanya kasusnya apa sih Nyai? Orang-orang itu rumah tangga atau apa sih? Kebanyakan kalau rumah tangga malah jarang. Oh, iya tanyai. Terus? Kalau rumah tangga malah jarang. Ya menurut saya nggih, maaf.
biasanya pasangan yang bukan pasangannya, yang bukan pasangan halal gitu ya. yang kebanyakan Bukan- gitu. Makanya aku kalau pelintrik orang saya lihat-lihat nun sewu ya, kalau itu memang untuk kebaikan dalam berumah tangga tak usahakan bener-bener. Tapi kalau cuma sekedar pasang-pasangan, ini milik suami, ini suami orang, ini istri Istilahnya orang, yang gendak-gendakan gitu ya. selingkuh. Karena Kata aku memang Nyai, ngoten niku. nggak begitu suka. Mm-mm. Jadi kalau memang khusus untuk orang berumah tangga itu aku malah tak usahakan. Jadi satu gitu. Kalau untuk yang pasang-pasangan itu kalau nggak bisa untuk disatukan, ya wes ini nggak bisa aku gitu. Aku nggak mau tak paksakan. Wong itu bukan miliknya kok. Kalau miliknya kan memang wong berumah tangga kan diusahakan ampriye piye ki rumah tangga sing kurang harmonis ki ben dadi harmonis kan ampriye piye diusahakan. Nggih. Karena kenapa? Sudah ada tali. Ya karena ada ikatannya, pagrayu ya. Pagrayu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lek wong selingkuh ki kadang aku rada angkat tangan. Sebenarnya Nyai oke bisa lah aku, cuman dalam benak Nyai enggak, ini kan perbuatan yang mungkin bertentangan dengan jati diri Nyai sebagai seorang Enggak. spiritual Enggak gitu begitu kan. enggak begitu non saya enggak begitu apa ya. Srek gitu ya. Enggak begitu srek. Aku lek sing agak keluar jalur batas singan itu aku kurang begitu srek. Iya, nek Nyai nyuwune mungkin oke lah, katakanlah merespon itu mungkin yang ini. Kalau orang rumah tangganya dia lagi kegandol keganggu pelakor lain, mungkin Nyai lebih oke lah. Aku malah suka gitu. Umpamanya rumah tangga nih ini diganggu sama dia, aku malah lebih suka kayak gitu. Lebih Tak suka usahakan. bantu gitu ya, sampai semaksimal mungkin gitu ya. Tapi 80% banyak yang kesini tuh Banyak. berhasil ya Nyai, alhamdulillah. Cuma Ya. gini, kamu sama pasanganmu ini bukan mukrimmu. Donga ning ngene Gusti Allah tak golekne sing liyane. Maksudnya tak dongakne sing liyane, tak bantu sing liyane. Jadi istilah pelakornya kan rezekimu nggak hanya di situ saja. Wong kamu itu masih single, kamu belum punya pasangan, peluangmu itu kan masih banyak. dipayokno gitu. Nyapa to wong enek barang apik kok gak ngubuk barang sing apik kan ngono. Iya. Gitu, aku gitu. Tak usah tak bujuk gitu pelan-pelan gitu, tak bujuk gitu. Soalnya kenapa? Uang rusak pagrayu ki yaitu yang saya bilang karmane itu banyak. Karmanya sekarang kontan ya. Langsung kontan. Kan banyak yang bilang oh karmane cepet gini kan memang bener. Memang bener. Perbuatan baik buruk itu mesti ada karmanya. Nyai, kenapa sih orang-orang yang terkena pelet-pelet gitu nurut banget sama ini loh, sampai lali anak bojo gitu? Kan itu di alam bawah sadarnya. Yang dibuat permainan kita kan di alam bawah sadarnya itu. Itu ngono Nyai, apa namanya istilahnya? Kok bisa nurut banget itu, entah yang dulu pas dia dibawa ke seorang paranormal itu memang entah itu rasukannya istilahnya bajunya atau CD-nya. Banyak media. Biasanya yang banyak itu dari bagian tubuh. Yang paling cepat loh ya. Kalau saya itu paling cepat bagian tubuh. Rambut, keringat, keringat. Terus nun sewu ya. Bulu yang bawah itu bulu cepet. kelaminnya itu ya. Itu cepet. Malahan kalau baju itu masih standar lah. Kalau bagian dari tubuhnya si target itu lebih cepat. Rentan berapa Nyai? Kalau jenengan seumpama ini ambil salah satu bagian tubuhnya itu biasanya cepet, kurang lebihnya berapa kecepatannya isi? Kalau kebanyakan aku 3 hari. 3 hari langsung jreng gitu. 3 hari tak suruh lihat, tak suruh rasakan 3 hari gimana. Tapi banyak berhasil ya Nyai ya. Insya Allah. Banyak ya, alhamdulillah ya. banyak yang Ya istilahnya. kayak gitu. Kebanyakan gitu. Cuma emang aku nggak suka kalau
bukan hak milikmu, itu mau usahakan itu aku nggak Percuma gitu ya. percuma. Nggak bisa nyatu sampai abadi gitu, nggak Nggak bisa, bisa. ya. Tetap ada pisahnya ya. Ada jangka waktunya nanti. Kan menurut saya nggih, orang ke paranormal itu kan ada jangka waktunya. Nggak seterusnya kan nggak. Apalagi kalau sudah ekstrim harus ada perjanjian. Duh, iya perjanjian dengan iblis, jin gitu. Ya yang nun sewu ya. Iya. Kodam yang disuruh si paranormal itu perjanjian dengan paranormalnya. Aku kena no target iki perjanjian berapa tahun, kamu harus ngikut saya. Maksudnya si kodam itu mintanya apa? Itu minta tumbal nggak nih biasanya kalau orang Tergantung paranormal? tingkat-tingkatan ya. Tergantung tingkat-tingkatan si kodam itu. Biasanya kan yang sekarang lagi kasus saat inilah di negara kita kan kebanyakan selingkuhnya ekstrim sampai gak boleh, sampai megat bojone istilahnya kayak gitu. Itu pasti ada perjanjiannya Nyai, sampai berhasil kayak gitu loh, maksudnya mau dodol ngoten loh. Kan sudah ditulis di serat Joko Joyoboyo kan. Kenapa nih Nyai? Tanah Jawa kalungan rantai kan sudah banyak itu. Langgar ilang kumandangnya kan banyak. Makanya ini kan sudah terwujud satu-satu ya. Oke. Itu kan sudah terwujud satu-satu. Kayak gitu. Sudah ekstrim. Tapi Nyai itu ya nggak respon ya kayak gitu-gitu. Maksudnya? Jadi maksudnya kalau mau medot gitu udah nggak respon, bener-bener nggak mau respon ya. Untuk medotke Yang ya istilahnya apa namanya itu pasangan yang bukan, udah tetap nggak mau ya, meskipun dibayar berapapun Nyai juga nggak mau. Nah, aku gini, lebih baik kamu umpama kamu single carilah yang lain, masih banyak kok. Pasti Tak Nyai bantu. mengarahkan gitu ya. Saya arahkan gitu. Jadi positifnya ini. Gini atau Mbak, gini atau Mas, wong enek sing luwih apik, cari yang lebih baik. Nanti kedepannya kamu akan terbebani juga, gitu loh. Atas dasar cinta itu nggak bisa. Tapi fenomena seperti itu kan udah banyak loh Nyai sekarang itu. Terus pandangan Nyai untuk artis-artis di Indonesia sekarang itu ada yang diganggu pelakor, istilahnya ketut orang lain, bojone wong liya kayak gitu-gitu, ada menurut Nyai nggih, pandangannya sebagai seorang spiritual itu ada ini nggak, mereka tetap pakai intrik-intrik gitu nggak sih? Otomatis. Oh, artis-artis sekarang itu nggak mungkin enggak. yang sekarang Dia lagi bilang nggak mungkin. viral sekarang itu juga Nggak misal mungkin enggak. itu pasti ada ya Nyai. Sebagaimanapun tetap. Ya karena kan nggak apa ya. Sebenarnya perselingkuhan itu sudah ada dari zaman dulu, itu sudah banyak. Cuma kan kalau zaman sekarang lebih terekspos ya, cepat karena adanya media sosial, terus dunia maya kan cepat. Sebenarnya sudah ada banyak. Cuma sekarang lebih ekstrim gitu aja. Tergantung ke diri kita menyikapinya gimana. Iya, iya. Tapi aku memang nggak suka kalau itu yang bukan hakmu kamu ambil, aku nggak suka. Makanya kalau yang kesini itu tak kasih bimbingan, tak kasih pencerahan. Ini bukan pasanganmu, carilah yang lebih baik. Ada kok, banyak. Jadi mungkin kalau orang-orang mau istilahnya Atas dasar apa biasanya? Aku butuh keuangan. Rezeki itu dari arah manapun saja, nggak dari situ saja. Percuma nanti kamu berhubungan dengan istri orang atau suami orang, ada resikonya. Di kemudian hari tetap ada resikonya. Nggak mungkin nggak. Karma itu berlaku. Iya, iya. Gitu loh, nggak akan hidup senang, nggak akan hidup bahagia, itu nggak akan. Sudah banyak contohnya. Oke, Nyai, masih berhubungan dalam itu sih. Ada ilmu pengeretan. Ilmu pengeretan itu ada Nyai. Sebenarnya ilmu pengeretan itu kan sebenarnya sama seperti gendam ya. Gendam, pelet itu kan sama, sejenis semuanya. Itu yang diambil kan yaitu batin yang diolah.
alam bawah sadarnya di otak-atik. Sama ya. Sama. Makanya Sama banyak yang diolah itu yang di otak-atik itu alam bawah sadarnya. Batinnya tetap gendam, pelet, terus pengeretan itu cepat. Biar kenapa si target itu welas asih, tunduk, manut kan gitu. Yang difungsikan tujuannya kan itu. sampai bondone itu istilahnya. Nanti setelah dia manut, tunduk, akhirnya kan otomatis Royalnya itu keluar Oh, semuanya. benar. Tapi nggak kerasa ya Nyai, seumpama target kena gendam itu kebanyakan 80% nggak kerasa ya. Sebenarnya secara visual diri itu kerasa kok. Aku kok muda aneh. Kok muda ini. Terus ciri yang paling signifikan kalau orang kena gendam atau itu biasanya yang orang awam gini linglung lihatnya. Kayak orang lolok-lolok gitu ya Nyai. Daya konsentrasinya kurang. Soalnya yaitu alam bawah sadarnya yang di otak-atik. Berarti gini Nyai, kalau orang kena gendam itu berarti si pelaku itu sudah ngincer target atau sudah paham ini karakternya orang, gampang dibujui, gampang apa sih Nyai, gampang istilahnya ini orang ini lemah gitu ya. Makanya kan paranormal itu selalu sudah digambar ya, sketsa lah ngarani itu sketsa. Sudah disketsa nanti titik lemahnya di mana, diserang gitu. hari apa. Sama sebenarnya pelet, santet itu sama sebenarnya. Oke. Dan Cuma fungsinya kan beda. dan pelaku gendam sendiri itu dia berarti istilah ngilmu ya Nyai. Kalau gendam itu juga ilmu sebenarnya. Cuma itu lebih itu yang dia otak-atik itu alam bawah sadarnya orang. Berarti dia nggak mempunyai ilmu tertentu gitu, nggak Biasanya- menguasai atau gimana? Lek wong Jawa ngarani sirep yo. Disirep gitu. Jadi orangnya disirep gitu. Itu ada ilmunya juga. Soalnya banyak itu yang kemarin teman saya juga kena sirep itu Nyai. Tapi dia nggak kerasa. Kalau kebanyakan kan nggak kerasa. Tapi memang kalau saya rasa sih memang si pelakunya itu memang sudah ditarget itu orang, karena ini orang kok lemah gitu loh. Semua emang ada Nyai orang yang nggak gampang digendam sama orang digendam, ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Nopo mawon. Kalau secara Islam biasanya tetap ingat Tuhannya, tetap ingat Allah. Kalau orang kejawen aduh iki duwe apa-apa tetap Allah ya, kita orang Islam ya, maaf ya. Kita orang Islam itu punya Allah, tetap ingat itu. Tapi kalau orang Jawa biasanya itu kita punya kakang kawadi hari sedulur papat mau pancam rogo pitu sukmo kaki among nini among sing ngomong jiwa rogone adewe iki guru sejatine adewe iki ning jero awake dhewe. Kita kita ingat carane sedulur adewe iki diposoni. Kan ngasih makanan, ngasih doa. Itu nanti otomatis kita punya pelindung sendiri. Kalau ada hal apapun, entah baik entah jahat, kita sudah kerasa. Sing ngelingke dulure adewe iki. Peka ya intinya. Kepekaan. Dikek kode gitu ya. Makanya kita harus biar terhindar dari gitu-gitu itu kudu nggraito ning awake dhewe iki. Lek wong Jawa itu mungkin karo orang kejawen lebih mengutamakan itu ya. Kita punya saudara itu di badan kita Rumah sendiri. gitu loh, Nyai, istilahnya. Gurunya kita itu diri kita sendiri. Yo di rumah, diposoni. Seneng kok amongnya gitu. Nanti kalau ada kejadian apapun, entah baik atau buruk, sudah dikode. Sudah ngode. Makanya orang dulu kan kalau mau tidur sedulure disambat. Pripun Nyai carane? Kalau mau bepergian kemana sedulure disambat. Diajak ngomong sendiri. Ngomong kowe sing ngomong jorogoku, kowe nang ngarep aku ning mburi kan ngono. Berarti. Gitu. Kowe ning aku ning tangan kan. Istilahnya kayak pamit gitu ya, izin gitu. Saya nggak pernah melakukan itunya, baru kali ini tahu. Insya Allah Ilmunya bermanfaat karo banget. orang kejawen itu lek eling, aduh kan mau kejawen.
eling karo sedulure, eling karo leluhure, nanti kalau ada kejadian apapun sudah diingatkan. Dikasih kode intinya gitu Kasih ya. kode. Soalnya agama pertama kali kan Hindu ya, Nggih. di Jawa Hindu. Islam itu terakhir. Islam kan pelengkap. Pelengkap. Islam itu agama pelengkap. Nggih, nggih. Biar lebih simpel. Iya. Hindu kan banyak. Tata-tatanya Hindu kan banyak. Nyai, Kalau pendapat jangan denger-denger suka ke Jolotundo. Kenapa nggak tertarik sama sendang-sendang yang lain gitu, pertirtaan yang lain? Kenapa? Ada hal apa? semua itu bagus ya. Itu memang tanahnya sudah dibarokai semua ya, sudah Nggih. barokai intinya, Nggih. sudah bertumpah intinya sudah. Cuma aku lebih signifikan ke Jolotundo itu karena airnya itu murni. Maksudnya murni itu alam. memang air itu khusus untuk penyembuhan. Segala macam penyakit ya. Dan secara medis airnya Jolotundo itu oksigennya masih tinggi. Nggih. Bagus untuk kesehatan itu bagus. Nggih. Semua air kan kehidupan ya, cuma kan beda. Kalau segi spiritualnya, Nyai, Apa? goibnya, pripun? Di situ auranya pripun? Bagus auranya. Bagus nggih. Tapi setiap tempat kan pasti ada penunggunya ya, Nyai. Tapi energinya positif. Energinya positif, cuma ada yang di Jolotundo itu bagian yang agak selatan yaitu. Yang Selatan naik, itu naik, ada kayak apa? pendopo. Gazebo itu, pendopo itu. Ada sedikit aura. Iya benar negatif sih. sedikit. Karena dipersalahgunakan. Sebenarnya tempat punden atau itu kan sebenarnya tempat yang sudah ditirakati sama leluhur dulu itu. Umpama leluhur dulu itu mau ibaratnya arepe manggon ning kono ki wis ditirakati tempat kuwi gitu loh. Jadi kan Disucikan gitu, sudah nggih. disucikan. Nah, berhubung manusianya yang disalahgunakan untuk nyari ini, Nggih. energinya jadi tercampur. Yang positif malah negatif gitu nggih. Nggih, jadi tercampur. Lah, kita tirakat itu pentingnya itu kita masuk ke punden itu kita cari energi yang mana. Takutnya makanya orang tirakat itu tujuannya apa itu kok kita harus tahu. Nggak syukur, nggak bisa kita langsung tirakat gitu, nggak bisa. Syukur meditasi gitu nggak bisa nggih. Nggih, soalnya kadang energinya tercampur gitu loh. Lelek sing dituju kui pas kui piye kan api, lelek dituju pas iki kan keliru gitu loh. Kita harus sebenarnya bisa memilah. Iya. Kalau susahnya kalau energinya udah tercampur itu Nyai. Biasanya kalau di tempat-tempat gitu kalau energinya banyak negatifnya itu ciri yang paling orang awam ya. Nggih. Ciri yang paling signifikan itu pusing, terus mual. Nggih. Biasanya aku ngeluh ya, aku kok itu biasanya banyak energi negatifnya. Makanya kita harus berhati-hati. Nggih. Nggak syukur langsung gitu, nggak syukur, nggak bisa. Nggih. Ke topik lainnya. Nggih. Astral projection atau meraga sukma, ngerogo sukma istilahnya. Menurut yang jenengan niku nopo Nyai? Itu tingkatan yang paling tinggi ya. Astral projection nih. Itu tingkatan yang paling tinggi. Gimana ya? Berasal dari mana sih Nyai itu sebenarnya? Itu titik konsentrasi yang paling tinggi. Dari meditasi, bukan dari istilah paling tinggi sendiri ngoten. Paling tinggi sendiri. Tingkat apa ya? Tingkat konsentrasi yang tinggi. Paling tinggi. Dan itu nggak semua orang bisa melakukan. Kalau meditasi kan kita meditasi gitu, kita meninggalkan keduniawian. Jadi kalau orang merogo sukma itu sudah levelnya itu
di atas itu gitu. Orang Merogo Sukmo itu levelnya di itu, dan itu sulit dilakukan. sulit dilakukan. Tapi banyak paranormal di Indonesia itu yang di TV-TV itu melakukan astral projection kayak orang jalan-jalan gitu. Menurut Nyai, tanggapan Nyai seperti apa? Karena itu bisa dipelajari, itu bisa belajar, bisa dari kita sudah punya dari lahir wadah gitu sudah punya. Sebenarnya semua orang bisa melakukan ilmu itu bisa, tergantung kita punya wadah tidak. Gitu loh. Yang paling cepat itu punya wadah apa tidak. Semua orang bisa melakukan spiritual itu bisa, tergantung kita punya wadah apa tidak. Merogo Sukmo itu konsentrasi yang paling tinggi. Itu memang rohnya itu rohnya meninggalkan raga ya. Gitu ya Nyai. Jadinya orang Merogo Sukmo itu harus benar-benar hening. Itu konsepnya gimana tuh Nyai? Merogo Sukmo itu apa? Rohnya itu jalan-jalan kemana yang dituju atau pripun ngoten niku? Tujuannya apa sih Merogo Sukmo itu? Banyak ya, spesifikasi Merogo Sukmo itu banyak sebenarnya. Setahun yang jenengan tanggap menurut jenengan itu yaitu tingkat konsentrasinya itu sudah tinggi. Bisa melihat tempat-tempat gaib. Itu sudah otomatis. Tapi tidak semudah itu. Takutnya kalau melihat melakukan gitu nggak bisa balik. Tingkatannya itu tinggi sekali orang Merogo Sukmo itu. Zaman sekarang jarang. Sulit, makanya wong saiki ki sedina ra mangane luwe kok. Kan gitu. Ngono. Wong saiki sedina ra mangan wis sambat luwe. Makanya itu. Terapannya agak susah ya Nyai. Sulit dijabarkan kalau orang Merogo Sukmo itu tingkat konsentrasi yang paling tinggi. Itu dan memang, itu butuh dirinya itu benar-benar suci, bersih ingatan. Benar-benar bersih lahir dan batinnya. Nggak bisa syukur gitu, nggak bisa. Soalnya di alam gaib itu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang baik, itu berpengaruh nanti. Terus bedanya sama mati suri Nyai. Kalau mati suri itu kan saya nggak mau mendalami Tuhan ya. Mati suri itu dasarnya aja. Itu kan memang seperti orang mimpi ya mati suri itu. Kadang dia ngerasa sebentar, tapi sebenarnya di alam sini lama. Kayak nanti dia tahu gini kejadiannya gini. Itu kan sebenarnya orang nggak semua orang kan gimana ya, apa ya, menjalani itu kan dari Tuhan itu sebenarnya. Mati suri, ya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, nggak bisa. Jadi dibuat pelajaran. Dia nanti tahu, oh mati suri kene aku dituduh niki ki. Tapi kenapa ya Nyai, setiap orang yang sudah pernah merasakan mati suri itu tiba-tiba jadi indigo? Jebol. Benteng dirinya itu jebol. Gimana ya? Indranya itu tajam jadinya. Kebuka gitu. Kebuka, lebih tajam. Makanya bisa bercerita ini buat pelajaran juga orang mati suri itu, jadi ininya lebih cepat gitu loh. Bila jelasin secara logika itu kan sulit. Kalau secara logika kan orang mesti ini, wiki opo toh kan gitu toh. Sebenarnya kan gitu. Tapi dijelaskan itu sulit secara nalar. Visual gitu. Secara nalar itu sulit. Karena banyak indigo itu, kalau setahu saya kok pernah merasakan mati suri, makanya bisa melihat hantu, bisa melihat terjadi next berikutnya itu masa depan, istilah kayak gitu. Karena inderanya itu dibuka sudah, kan nembus ke dimensi lain dia sudah. Berarti Nyai kan
pakar lindrik, berarti otomatis istilah kode-kode alam merasakan juga. Insyaallah. Pasti ya dikode ya itu Udah dikode. sama alam. Sering atau kan sepertinya biasanya kalau ada kode alam itu mengganggu pikiran sih. Ya. Nyai perasaannya gimana? Dikasih kelebihan seperti ini, apa yang dirasakan selama ini? Ya ada bersyukur sama Tuhan itu bersyukur. Tapi sebenarnya kadang risih juga. Aku nggak pengen melihat ini, kadang tahu-tahu terbesit gitu. Seperti kalau aku pribadi itu seperti kelis gitu loh Mbak. Oke. Kodak foto kayak Oke. kelis gitu toh. Oke, Itu kelis. kayak gambar gitu kadang pusing. Setelah itu sangat mengganggu. Pokok kalau sudah itu kelewat gitu, aku kadang pusing, itu sangat mengganggu. Iya. Biasanya orang Indigo kan kalau tiba-tiba dikasih kode seperti itu malah nggak nyaman. Nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Bener Nyai? nggak nyaman. Makanya aku kalau tirakat di mana itu tak tutup aja. Aku nggak mau lihat yang barang-barang yang agak jelek itu, aku nggak mau. Nanti ganggu ya? konsentrasi. Mengganggu konsentrasi, mengganggu tirakat. Mengganggu tirakat. Oke. Gitu.